Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terima kasih, alhamdulillah. Aku ucapkan kepada kalian semua sebuah permohonan, ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, ya. Di samping kita pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Makanya aku ucapkan terima kasih, tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kajian di sini, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Oke. Aku akan memberikan tanggapan atas beberapa komentar yang menurutku memang menarik untuk diberi sebuah tanggapan, ya. Begini. Ini tanggapan ini, jadi gini, ada komen, ya, aku baca, bagus, terus aku screenshotnya hilang, yang ada cuman sebagian gitu loh. Aku cari-cari tadi, ya maklumlah gaptek, komentarnya tuh ada di mana juga ndak ketemu ya, nggak ketemu. Jadi aku ini membacakan sebagian dari komentarnya, ya. Komentarnya ini dari huruf IW, ya. Jadi sebetulnya ada dua screenshot, tapi screenshot satunya hilang. Terus aku cari datanya ke komentar aslinya, itu dia komentar di kajian yang mana, itu juga aduh nggak ketemu ya. Ya, untungnya aku sudah baca, cuman tidak bisa membacakan secara utuh ke kalian. Jadi aku baca ini aja apa yang masih tertinggal. Begini. Jadi ini berhubungan dengan Adam, ya. Ini dia diskusi sama temannya, ya. Abang, saya nggak akan bantah abang. Saya sangat setuju, sungguh. Kayak gini bang, dari kebingungan saya dan lahirnya pertanyaan pada Gus Beti. Adam alaihissalam ditentukan sebagai khalifah di dunia. Awalnya ada di surga, kemudian karena makan buah khuldi, Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Jadi menurut abang, Adam alaihissalam turun ke dunia karena telah terhasut setan untuk memakan buah khuldi, atau diturunkan ke dunia karena ketetapan sebagai khalifah di dunia lepas dari kejadian makan buah khuldi. Mungkin kayak gitu. Aku tuh bingung nulis maksudku gitu. Nggak tahu apa maksudnya ini. Mungkin dia juga bingung menuliskan apa yang dia maksud sesungguhnya, ya. Tapi di awal ini yang aku bilang ada yang hilang, yang aku cari belum ketemu, dia berbicara tentang apa ya? Tentang sebentar. Tentang la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi dia ngaji ke gurunya, dia kurang puas mendapatkan penjelasan dari gurunya tentang la haula wala quwata illa billah. Nah, urutannya itu sebetulnya, ya. Tapi nggak tahu, aku cari-cari kok di mana komen itu nggak ketemu, ya. Padahal sudah aku screenshotnya hilang, yang ada tinggal itu. Jadi pertanyaan ini masih menyangkut tentang Adam juga. Pesanku begini, ya, nggak tahu ini nanti akan jadi berapa seri, 2 seri, 3 seri. Kalau 1 seri sepertinya nggak, ya, sepertinya nggak. Sebelum kalian lihat video ini, aku sarankan kalian untuk mereview video-videoku yang lain, ya, yang bercerita kisaran tentang Adam, supaya nanti punya bekal. Ini lihat nampak jelas ini. Nampak jelas, terus
Semuanya apa aku angkat ke atas? Sudah? Sudah? Ya, itu ya. Ada 3 episode. Pertama, Adam diciptakan di mana? Itu 4 bulan yang lalu kajiannya. Terus Adam dan aurat itu 10 bulan yang lalu, nanti ditonton lagi. Terus Adam di antara iblis dan setan itu juga 10 bulan yang lalu ya. Jadi 3 ini dibaca dulu, ditonton ulang lagi ya. Nanti akan menjadi bekal untuk memahami kajian kali ini ya. Sekarang dengan adanya komen seperti ini, maka kita kasih judul begini saja enaknya. Ya. Hidup ya. Hidup. Kalau Bapak begini terpotong enggak, Le? Hidup ya. Ketentuan atau pilihan. Pilihan ya. Kita beranjak dari Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2, nomor suratnya 34, 35, 34, 35, 36. Nih ya, 34, 35, 36. Aku ulangi, judul kajian kita hidup, ketentuan atau pilihan. Quran surat Al-Baqarah. Karena ini akan bertolak dari Adam nanti ya. Maka kita perlu ke sini. Seperti apa yang disampaikan dalam komentar saudari kita ini ya, saudari Iwe ini. Oke, begini dulu. Nabi itu pernah melarang sahabat ketika berdiskusi tentang takdir dan usaha ya. Nabi bilang sudah jangan diteruskan, kira-kira begitulah ya. Seperti kita ini mengkaji ini, itu sebuah takdir atau usaha. Itu kan misteri. Nanti kalau itu diterus-teruskan, nanti akan terjadi pertarungan antara pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Jabariyah dan Qadariyah. Kalau itu diterus-teruskan. Seperti gini lah gampangnya. Kita ketemu ya dalam kajian ini, memang sebelum kita lahir di Lauh Mahfuz sudah ditentukan bahwa kita akan ketemu di di channel YouTube ini, sehingga kita bisa berteman, meningkat lagi menjadi sahabat, meningkat lagi menjadi saudara. Jadi pertemuan kita di channel YouTube ini ya, bareng Gus Beti ini, itu takdir atau usaha ya. Kalau takdir itu sudah ditentukan dari dulu. Kalau usaha itu karena kita ada usaha. Salah satu usaha contohnya aku membuat channel ya. Terus tak isi kajian, terus kalian beli kuota, terus lihat, terus belajar, mempelajari sehingga kita berinteraksi di dalam. Itu namanya usaha. Yang jadi masalah, bisakah takdir itu berjalan kalau tanpa usaha? Dan bisakah usaha itu berjalan tanpa takdir? Nah, ini yang kadang-kadang bikin bikin repot ya. Makanya Kanjeng Nabi melarang untuk mempertandingkan antara ketentuan dan usaha. Ya, maka kalau menurutku ya memang yang ideal itu disandingkan saja. Ya memang ada takdir, memang ada usaha seperti itu. Tapi itu pun sebetulnya belum selesai ya. Belum selesai. Oke. Sekarang aku akan jelaskan takdir dulu ya. Takdir itu apa sih? Takdir itu kepastian, ketentuan ya. Ada macam-macam takdir ya. Karena untuk memahami judul ini juga
nggak begitu mudah. Ini jelimet juga ini ya. Takdir itu kan bahasa Arabian ya, yang diserap menjadi bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Mungkin masih ada yang ingat ya, filsafat India itu taswir ya benata takdir na nihibanke. Artinya lukisan itu seindah apapun masih bisa kita buat. Selama dia namanya lukisan, seindah apapun dia bisa kita buat. Tapi takdir tidak bisa kita buat. Ya, takdir itu tidak bisa kita buat. Ya. Bahkan waktu dulu aku masih hidup di jalanan, ini ada kata-kata tentang takdir buruk itu begini. Ya mungkin dalam keputusasaan mungkin sudah menjadi hiburan ya, ditulis begini. Takdir itu ibarat perkosaan. Kalau kau mampu ya kamu lawan. Kalau kamu tidak mampu ya kamu nikmati saja, gitu. Ya, yang dimaksudkan kata-kata itu takdir yang tidak kita inginkan ya, takdir buruk. Jadi takdir itu ibarat perkosaan. Kalau kamu mampu melawan, kamu lawan. Kalau kamu tidak mampu ya sudah dinikmati saja sekalian, gitu. Ya, ya itulah namanya pertumbuhan ya di jalan ya. Kadang-kadang bagaimana cara mengatasi keputusasaan itu dengan membuat sebuah kata-kata yang itu bisa memberikan semangat sehingga kita tetap bertahan dalam hidup. Dan alhamdulillah aku bertahan ya. Buktinya kita masih ketemu itu. Soal penderitaan itu ya dianggap selingan lah. Kalau orang Jawa bilang begini. Sepiro gedene sengsara yen tinompo hamung dadi coba gitu. Ini untuk yang di luar negeri nggak tahu ya, atau yang bukan orang Jawa meskipun dalam negeri nggak tahu. Itu intinya begini, seberapa besar pun kesengsaraan itu, kalau hati kita menerima itu tidak lebih dari hanya sebuah cobaan saja, gitu. Oke, aku jelaskan dulu takdir. Takdir itu nggak tahu aku pakai K atau pakai G ya. Nggak tahu, kalau salah ya nanti benarkan. Aku sudah bilang kemarin ya, di link ini, di channel ini kita kajiannya itu yang diajak atau yang ditawarkan itu adalah berpikir ya, bukan bagus-bagusan makhrot, bukan bagus-bagusan melakukan lantunan-lantunan Al-Quran, bukan ya. Kalau Anda mengharapkan itu di sini tidak ada, maka silahkan cari link lain, jangan di sini. Kasihan nanti kalau kalian mencari di sini tapi tidak mendapatkan, dan aku yakin, aku jawab, Anda tidak akan mendapatkan. Di sini bukan kelompok burung beo, ya. Di sini bukan kelompok burung beo, tapi di sini kelompok berpikir. Aku tidak mengatakan bahwa ngaji dengan lantunan-lantunan yang bagus itu tidak bagus, tidak baik. Aku katakan itu baik. Makhrot, spase, sehingga kita ngomong seperti orang Arab, itu bukan tidak baik. Baik. Baik itu baik ya. Bagaimana supaya kita ketika mengucapkan lafal-lafal Al-Quran itu seperti bagaimana lidahnya orang Arab yang biasanya makan kurma. Kalau kita kan makan beras, jadinya mau dipaksa gimana pun ya nggak bisa sama, kecuali berlatih dan berlatih ya, atau pernah hidup di sana gitu. Nah, itu bagus ya. Tapi bukan di sini. Di sini tidak menawarkan itu maksudku ya. Jangan di sini, silakan cari tempat lain lah. Jangan di sini. Begitu juga ketika aku nulis takdir, kalau salah itu jangan dipermasalahkan ya. Itu tidak inti. Tidak inti dari kajian kita. Kalau salah ya sudah kamu benarkan gitu. Tapi itu nggak perlu dipermasalahkan. Ya, bukan di sana ya, tapi pemikiran, kerangka berpikir yang aku tawarkan untuk kalian. Ya. Dan sebetulnya bukan hanya teman-teman Islam sih, teman-teman Kristen podo wae aku lihat kadang-kadang ketika sebuah kajian disuguhkan itu justru hal-hal yang tidak menjadi intipati dari kajian itu dipermasalahkan. Itu aduh. Kalau aku punya mahasiswa gitu, aku suruh keluar aja, itulah, nggak usah kuliah ikut aku gitu ya.
Maksudku ya kebodohan itu ya mbok jangan teman-teman gitu. Jadi kalau kita baca, kita lihat sebuah kajian, kita harus tahu itu angelnya kemana yang mau disuguhkan, dan itu yang kita bicarakan, bukan yang lainnya justru. Ya, oke. Takdir itu seperti begini, ya. Jannah, aku sekali-sekali dong ya, aku pakai jannah ya, surga gitu loh ya, dan nar atau neraka, ya. Ini sudah takdir, ketentuan Allah. Kalau kamu iman, kamu ya nanti parkirnya di jannah ini, itu takdir. Kalau kamu kafir, parkirmu ya di nar ini. Itu sudah tidak bisa dirubah. Karena Gusti Allah sudah bikin ketentuan itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau dalam kehidupanmu itu kafir, terus kamu nanti berharap parkir di jannah. Itu enggak mungkin terjadilah. Karena takdirnya enggak begitu. Begitu juga kalau hidupmu itu iman, kamu enggak perlu takut. Nanti kamu enggak mungkin kamu parkir di nar. Itu enggak mungkin gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu dalam kehidupanmu itu iman, maka kamu nanti parkirnya di jannah. Tapi kalau hidupmu itu kafir, nanti parkirmu di nar. Itu sudah ketentuan, tidak bisa diganggu gugat. Allah sudah takdirkan begitu, tentukan begitu. Ya, tolong yang lainnya ya, siapapun kalian lah. Kalau aku ngomong iman kafir, jangan terus apa namanya itu, peka, jangan terus gampang tersinggung, atau jangan terus lebay, jangan ya. Al-Quran memang menyebutkan begitu, konsep iman kafir ya. Kalau nggak ada iman, nggak ada kafir, ngapain turun surat Al-Kafirun? Apa surat Al-Kafirun itu mau dibuang gitu? Ya memang begitu. Aku kan sudah kajian-kajian dulu kan sudah. Kajian kemarin beberapa waktu yang lalu kan sudah jadi judul gitu kan. Tidak ada agama yang toleran, itu tidak ada. Agama itu tidak toleran, orang ajarannya beda-beda kok. Maka yang dituntut toleran itu adalah umatnya gitu. Ya. Jadi kalau aku bilang iman dan kafir, itu konsep Quran itu begitu. Karena aku tidak mungkin melangkahi Al-Quran, Alkitab yang aku junjung tinggi. Bagiku Al-Quran itu referensi tertinggi dalam hal akademik. Itu Al-Quran itu referensi tidak ada yang boleh mengungguli Al-Quran, tidak ada. Gitu ya. Jadi jangan terlalu peka, jangan terlalu tersinggung. Maksudku ya, kalau aku ngomong iman kafir gitu ya. Oke. Jadi begitu ya, ini sudah ditakdirkan jannah atau nar ya. Dan itu proses, tidak bisa ucuk-ucuk. Itu perlu proses. Parkirnya di mana ya? Kalau kamu iman, maka parkirmu di jannah. Kalau kamu kafir, parkirmu di nar. Itu ketentuan. Oke. Yang kedua, takdir yang aku pakai bahasa Inggris, padahal aku yang nggak begitu ngerti ngomong Inggris ya. Cuman istilahnya dalam bahasa Indonesianya ini aku nggak ngerti. Given itu gini tulisannya, betul? Nah, given ini apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Given ini menerima, diberikan. Jadi diberikan, menerima apa yang diberikan. Woi, pinter kamu senang aku kalau kamu pinter. Jadi kalau bapaknya nggak ngerti itu dibantu, ya. Jangan bapaknya nggak ngerti, kamu nggak ngerti, bapak bisa marah nanti. Kamu tak sekolahkan biar pinter kok, ya. Jadi hari ini kamu pinter. Jadi given itu apa tadi? Pemberian, yang diberikan. Nah, maksudnya kita menerima, ya. Nanti kamu terjemahkan apalah bahasa Indonesianya yang pas, ya. Karena aku juga mencari-cari yang pas itu apa. Tapi intinya begini. Aku terlahir sebagai laki-laki, kamu terlahir sebagai perempuan, itu given. Kita nggak bisa menawar gitu. Kita nggak bisa pesan, ya Allah, lahirkan aku sebagai laki-laki. Itu given itu. Nggak bisa kita pesan, itu nggak bisa. Terus aku
terlahir sebagai bangsa Indonesia, ya, orang Indonesia, itu given. Ada lagi yang terlahir sebagai orang Arab, itu given. Ada lagi terlahir sebagai orang India, itu given. Si India itu nggak mungkin bisa dia melakukan bergaining, ya Allah jadikan aku orang Arab, nggak bisa. Yang Arab pun begitu, ya Allah jadikan aku orang Indonesia, itu nggak bisa. Makanya kalau kita baca konsep Al-Quran, ya, di hadapan Allah itu semua ras, semua suku bangsa itu sama. Makanya hati-hati nanti ketika kalian membaca di surat Al-Baqarah, bangsa Israel itu dilebihkan. Itu dilebihkan dalam bidang apa? Ya, dalam bidang apanya dulu? Itu perlu pembicaraan tersendiri nanti. Ya, jadi pada prinsipnya nggak ada kelebihan satu bangsa terhadap bangsa lain di hadapan Allah, itu tidak ada. Karena Allah memberikan constraint, memberikan batasan, memberikan requirements, persyaratan, ya. Yang mempunyai nilai lebih itu adalah takwa. Nah, kemarin sudah kita bahas takwa, ya, alhamdulillah. Makanya itu kajian-kajianku itu terus nggak tahu ya, memang aku bilang seperti awalnya, dia itu singular, tidak strike, dia berputar. Makanya antara satu tema dan tema lain itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, itu saling terkait. Seperti kali ini kita berbicara tentang takwa, ya, kemarin sudah kita bicarakan takwa, hari ini juga kita bicara takwa. Jadi nggak ada, orang Arab pasti masuk surga, surga dari Hong Kong apa? Orang India pasti masuk surga, nggak ada. Orang Jepang nggak ada, orang Jawa nggak ada. Yang takwa, parameternya takwa, bukan ras. Jadi Allah itu tidak rasis, agama itu tidak rasis. Maka kalian jangan merasa lebih dibanding bangsa lain, itu tidak boleh. Karena apa? Islam mengajarkan begitu. Jangan karena kamu sebagai bangsa yang gagah, ganteng, tinggi, besar, putih, terus kamu merasa lebih dekat kepada Allah. Oh, belum tentu. Meskipun ada diciptakan dari bangsa, kalau India itu ada ras namanya keling, ya, yang hitam legam. Belum lagi saudara kita yang di Afrika, yang hitamnya itu hitam legam begitu. Bukan berarti karena hitam terus mereka jauh dari Allah, bukan. Lah kalau dia bertakwa, meskipun dia hitam seperti aspal gitu, dia dekat kepada Allah. Begitu juga meskipun yang ganteng-ganteng itu putih, yang ras Arya itu, yang orang barat bisa, orang bule yang kita sebut apa kok dia, tapi kalau dia tidak takwa, ya dia jauh dari Allah, ya, gitu. Jadi begitu takdir yang berupa given itu begitu. Kita mau jadi apa, mau jadi laki, mau jadi bangsa Indonesia, mau jadi apa lagi, ya, rambutnya warna apa gitu, itu given, tidak ada bergaining, tidak ada posisi tawar, given tuh, ya. Nih. Sudah berapa lama, Le? Berapa? 23. Waduh. Padahal ini aku mau bikin setengah jaman, ya. Memang panjang ini nanti. Setengah jam. Ini sudah 23, belum masuk ke surat Al-Baqarah. Ya. Sekarang 3 ini hasil akhir. Hasil akhir dari usaha. Ini takdir gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa, ya, nggak bisa kamu berpangku tangan, ya, berpangku tangan tidak ngapa-ngapain, bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi, terus kamu kaya, itu nggak bisa. Terus kamu bilang, nanti kalau memang ditakdirkan kaya kan kaya, kalau memang ditakdirkan miskin kan ya miskin. Nah, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Terus misalkan semoga kalau ada saudara kita yang sakit, semoga Gusti Allah Agung beri kesembuhan, ya, kita doakan bersama. Misalkan ini semoga tidak.
si A itu sakit ya. Terus dia bilang, nanti kalau takdirnya sembuh ya sembuh ya. Kalau takdirnya nggak sembuh ya nggak sembuh gitu. Nah itu nggak bisa. Harus ada lintasan orang, kalau bahasa kita namanya sunatullah. Harus ada sunatullah yang dijalani dulu. Harus ada usaha dulu, ya. Hasil dari usaha, yaitu takdir. Gitu. Seperti aku, usaha sudah bermacam-macam, ya. Dulu pernah kirim sari apel, kirim sayur, sudah pernah dari pintu ke pintu jualan nasi bungkus waktu kehidupan sulit ini, itu masih umur belum 2 tahun ya. Lihat kanan kiri apa lagi yang bisa dilakukan, sementara bagaimana dapur supaya bisa menyala ya. Jadi aku jualan, pernah aku jadi istriku yang bikin nasi bungkus itu, aku masuk dari kantor ke kantor gitu ya, jualan nasi 5 ribuan itu pernah aku. Dan aku orangnya begitu ya. Ketika dalam satu konteks tertentu aku mengatakan, runtuhkan egomu, kamu bukan insinyur ya. Bagi orang-orang sejarah yang kehidupan seperti aku, dulu zamanku insinyur itu berkelas loh ya. Makanya dulu ada manajer 1 miliar, Tantri Abeng itu ya. Itu zaman-zamanku dulu. Kalau sekarang kan insinyur sudah nggak ada artinya. Sekarang ngajar juga harus S3 bukan S2 lagi ya. Makanya aku nggak bisa melanjutkan ngajar ya. Aku runtuhkan egoku ya. Karena yang aku hadapi kan yang ya resepsionis, karyawan perkantoran, yang level-level itu kan level-level ya SMA, kalaupun kuliah belum tentu otaknya beres. Otak beres menurutku itu cerdas gitu loh ya. Bukan aku menghina, bukan, jangan salah paham. Tapi aku runtuhkan egoku ya. Kamu sekarang cari makan untuk anak lu gitu ya. Mau insinyur mau apa, buang dulu gitu. Jadi aku kalau mau berangkat begitu jam 12 gitu, istriku bikin nasi bungkus, aku bawa tas ya seperti orang mau ke pasar itu, dari pintu ke kantor gitu. Itu sudah aku lakukan. Bahkan kerja di bangunan tuh pernah ya. Kerja di bangunan, kalau kerja di bangunan tuh berat. Jangan bicara najis, jangan bicara suci, berat ya. Bayangkan, aku masih ingat ketika aku kerja di proyek di bangunan itu tempat pondasinya itu terisi air karena malamnya hujan. Akhirnya kan harus kita kuras dulu, dan aku disuruh menguras sama mandornya. Bagaimana? Di sini aku kuras airnya, di situ ada yang kencing. Aduh. Bagaimana? Sudah nggak usah, kehidupan itu keras ya. Kehidupan itu keras, gambaran tadi itu kehidupan itu keras ya. Jadi kalau sudah kamu berusaha untuk mencapai apa yang kamu mau capai, ternyata tidak bisa, seperti aku tadi ya. Ya faktanya sampai sekarang masih ngontrak itu kan. Tapi yang penting sudah berusaha. Ya kalau orang otaknya waras, siapa mau ngontrak? Kan semua orang ingin punya rumah sendiri toh. Itu. Nah, nanti kalau kita ngaji tentang hadis, aku bagaimana prasangka hambaku, oh itu asik gitu. Aku diskusi itu dengan dokter Rohim atau siapa gitu ya. Akhirnya dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Selama ini tidak ada. Coba tanya guru ngajimu, suruh menjelaskan. Bagaimana untuk menjelaskan hadis, aku sebagaimana prasangka hambaku saja. Karena faktanya begini, aku mengalami kehidupan, aku berempati tentang hadis itu. Setiap aku masuk dari pintu ke pintu, dari instansi ke instansi, dari bisnis ke bisnis, tentunya harapanku kan bagus, berhasil. Kalau kita ngelamar kerja, gampangannya harapannya kita diterima sebagai kerja. Ternyata tidak begitu. Lalu bagaimana memahami bahwa aku bagaimana prasangka hambaku? Prasangka itu harapan. Gak mungkin dong aku mau bisnis, aku sudah berprasangka bisnis ini rugi ini gitu. Kan gak mungkin. Mesti seorang itu berprasangka baik seperti apa yang dia mau. Tapi apakah hasilnya itu baik?
Terus bagaimana cara memahami aku bagaimana prasangka hambaku saja? Nggak gampang jelaskan ini. Ya, kapan-kapan kita bahaslah itu. Itu hanya bagian dari untuk menjelaskan ini, ya. Hasil akhir usaha, orang itu berusaha mesti berprasangka baik. Ya. Hasil akhir usaha apapun hasilnya, yaitu takdir. Kamu ingin kaya, kamu ingin jadi konglomerat, kamu ingin punya rumah, kamu ingin punya mobil, kamu ingin punya ini dan itu, kamu ingin punya kehidupan dunia, kamu sudah berusaha. Nah, hasil usahanya nanti itu takdir. Kalau dia sesuai dengan yang kamu inginkan, ya alhamdulillah. Tapi kamu jangan sombong, ya. Begitu juga, ternyata tidak yang seperti kamu inginkan, kamu ya jangan putus asa. Karena itu sudah takdir. Hasil usaha itu takdir. Seperti aku nih, mahasiswa dulu, belajar dulu. Nanti nilainya apa setelah selesai? Setelah selesai ujian semester. Nah itu takdir. Jangan, nanti kalau dapat A kan ya A. Dari Hongkong apa? Belajar dulu, usaha dulu. Ya, baru serahkan hasilnya, nanti kamu dapat A, ya alhamdulillah. Kalau dapat D, ya sudah, itu tadi takdir tadi. Jadi kalau dapat seperti yang kamu inginkan nggak usah sombong. Kalau dapat tidak seperti yang kamu inginkan nggak usah putus asa. Ya, oke. Aku sudah jelaskan. Jadi takdir tadi ada yang ini, satu ini tadi ya. Mana yang merah ini? Oh, ini ya. Yang jana ini tadi takdir ya. Ada yang given ini tadi juga takdir. Ada yang hasil dari usaha takdir. Nanti tinggal tergantung konteksnya itu di mana. Ya, kita berbicara dalam konteks yang mana. Secara tekstual takdir itu bisa ya ketetapan lah gampangannya, ketetapan. Oke. Ini harus aku jelaskan dulu nanti supaya kamu bisa mengikuti selanjutnya. Oke ya, aku hapus. Oke. Ini mbaknya ini dia ngambil landscape-nya Kanjeng Nabi Adam. Jadi aku harus taat terhadap apa yang dimaui gitu ya, mengikuti apa yang dimaui gitu. Karena aku harapkan kajianku ini bisa membuat cara pandang dia menjadi clear ya tentang apa yang dia risaukan. Oke, begini. Kita akan mengkaji ya Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 Amor ayatnya 30. Oke. Judul ini ya akan kita mulai dari sini kajian Al-Qur'annya. Dengan segala maaf ya, aku harus katakan terjemahan Depak ini amburadul. Yang ini amburadul, bukan main. Dan pemahaman kalian juga amburadul. Pemahaman kalian tentang khalifah itu amburadul. Pemahaman kalian tentang Adam diciptakan di mana, surga itu apa. Makanya tadi aku kasih advice, tonton dulu 3 video yang lalu ya, supaya nanti cara pandangmu itu utuh gitu. Jadi ibarat bangunan itu dia mulai dari pondasi sampai nanti genteng gitu loh, nggak potong tengah-tengah tiba-tiba dinding, kamu bingung nanti ya. Terjemahan Depak ini aduh kacau ya. Begini, baca terjemahannya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau
Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari bawah dulu aku jelaskan. Inilah hebatnya. Padahal kalau Allah mau, dia menggunakan pendekatan kekuasaan, bisa saja. Diam lu, yang berkuasa kan gue. Ngapain lu protes? Gue mau bikin apa kok? Tapi Tuhan tidak mau, Allah tidak mau. Allah menggunakan pendekatan pengetahuan sebagai dasar dialognya, ya. Makanya indah banget nih. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bukan, sesungguhnya aku berkuasa. Lu ngapain banyak protes? Enggak begitu, Allah tidak mau begitu. Jadi untuk para penguasa nih, tolong dengarin telinganya ya. Janganlah sok dengan kekuasaan yang kau miliki. Malulah sama Allah. Kalaupun engkau sedang diberi amanah kekuasaan, gunakan kekuasaanmu itu dengan baik, dengan mensejahterakan manusia-manusia yang ada dalam genggaman kekuasaanmu. Itu kesempatan kamu untuk meraih surga. Jangan justru sebaliknya. Ya. Karena kekuasaan yang kamu miliki itu bisa menjadi dua pisau, bisa menjadi dua jalan, bisa menjadi jalan menujumu ke surga, ke jannah, bisa jalan untuk menuju perjalananmu ke neraka gitu loh. Malu sama Allah. Allah aja tidak menggunakan kekuasaan. Sebenarnya kalau Allah mau, dia maha kuasa, siapa mau larang dia? Tapi enggak, jawaban Allah adalah sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah tidak mengatakan, sesungguhnya aku berkuasa daripada engkau. Aku mau bikin apa aja itu suka-suka aku. Enggak begitu Allah. Maka dari itu para penguasa-penguasa ya, entah penguasa level apa kok ya, pokoknya yang kamu berkuasa ya, pahami, kekuasaan itu sebetulnya hanya titipan. Dia adalah sebuah jalan yang bisa membawamu ke dua jalan, tinggal kamu pilih. Bisa ke nar, bisa ke jannah. Dan malu kepada Allah yang maha penguasa kalau dengan kekuasaanmu itu kamu kira kamu itu sudah menjadi paling hebat. Padahal belum. Dan kekuasaan itu adalah titipan. Ya. Kalau Allah minta, kamu bisa apa? Gitu. Ya. Baik penguasa tingkat RT, RW sampai terus ke atas. Penguasa dalam perusahaan ya. Jadi kok sama anak buah itu yang sayang ya. Siapa tahu di antara penonton dari YouTube-nya ada yang kebetulan nasibnya bagus, takdirnya bagus jadi manajer ya, atau jadi general manager. Berbuat baiklah kepada anak buahmu. Oke. Begini. Yang akan aku jelaskan dahulu adalah ja'ilun. Ya. Di sini diterjemahkan apa? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan. Kalau aku hendak itu fiilnya mudhore. Padahal ini ja'ilun itu bukan fiil mudhore, dia isim fa'il. Itu loh. Isim fa'il ini bukan fi'il mudhore. Maka terjemahan yang benar itu adalah bukan aku hendak menjadikan, tetapi aku, Allah klaim ini, aku yang menjadikan. Hati-hati, ja'ilun ya, bukan holako. Beda, menjadikan sama menciptakan itu beda. Menciptakan itu sesuatu yang belum ada sama sekali, menjadi ada, itu menciptakan, holako. Sekarang menjadikan ya, itu adalah sudah ada. Terus dia dijadikan apa dari yang ada itu? Gitu loh. Makanya aku kemarin kan bilang, aku nggak setuju kalau karya-karya musik itu disebut ciptaan, seperti lagu yang kemarin kan, aku tulis itu karangan atau apa gitu. Yang jelas tidak pakai ciptaan. Terlalu sombong kau kalau mengatakan bahwa ini ciptaanku. Karya cipta, lu bisa apa? Besok mampus saja lu gak tahu kok mau cipta-cipta apa. Karena otoritas cipta itu hanya milik Allah. Kita hanya menjadikan. Bisa menjadikan kalau kita bisa.
Menjadikan itu dari sesuatu yang sudah ada, sudah ready, tinggal dijadikan apa? Kayu dijadikan kursi, kayu dijadikan meja. Kayunya ini sudah ada. Gitu. Ya. Oke. Ini harusnya ditulis dalam huruf-huruf Arabian ya, tapi karena kemampuanku tidak ada di situ, gini aja lah. Jailun ya. Ini depak itu dia menjadikannya fi'il mudhari'. Maka dia hendak menjadikan. Gitu loh. Kalau menurutku bukan fi'il mudhari' ya. Tapi isim fa'il, kata pelaku. Maka aku yang menjadikan. Yang menjadikan. Ya. Beda kan? Di sini hendak menjadikan, di sini aku yang menjadikan. Nih, jail. Tuh. Ya. Jadi di sini begitu ya, enggak pasih-pasihan ngomong Arab, enggak. Ya. Enggak pasih-pasihan makhraj, enggak ada di sini gitu-gitu. Tapi aku bilang bahwa makhrajnya pasih itu ya bagus gitu loh, bagus. Cuman di sini nggak jualan begitu, ya. Di sini jualan bagaimana kita berpikir, memahami Al-Quran itu secara cerdas, gitu. Bukan membeu, ya. Kita bisa melakukan dengan baik, makhrajnya baik, tapi nggak ngerti. Al-Quran itu sebetulnya intipatinya kita ngerti. Al-Quran itu kan surat cinta. Surat cinta dari Allah untuk manusia. Dalam surat cinta itu sebetulnya apa maunya Allah, kita kan harus tahu. Kalau you baca terus tapi you tidak tahu artinya, kun gendeng kamu itu. Gitu loh. Kamu baca terus dilarang riba. Tapi kamu tetap riba karena kamu tidak tahu artinya. Ya. Diperintahkan sodako, kamu nggak mau sodako karena nggak tahu artinya. Gitu. Itu kan yang jadi problematika kita saat ini, ya. Ketika kita tidak mengerti maksudnya Al-Quran ini. Misalkan gini loh, bapak lu tuh kirim surat sama lu, ya. Tolong nanti jam 5 lampu tengah dihidupin gitu. Terus suratnya lu cium-cium, lu baca-baca. Lu cium-cium, lu baca-baca. Oh, ini surat bapak gue nih. Lu cium-cium, lu baca-baca. Tapi jam 5 sudah mau masuk maghrib, sudah peteng, lampu nggak lu hidupin. Kan kalau bapak lu bilang, kepala lu kan nggak ditempelin, sudah syukur itu. Ya. Yang namanya surat tuh mesti ada pesan. Nah, pahami pesannya itu apa. Terus oleh si pemberi surat kita disuruh apa. Begitu loh. Ya. Oke. Pertama. Dari sini, aku yang menjadikan, Allah klaim. Pertanyaannya, Adam sudah ada belum? Gitu. Adamnya sudah ada belum? Coba kamu pikir. Udah berapa lama? Ya sudah 1 jam sekalian ya. Ya, satu ayat ini ya. Supaya nggak ngantung. Oke. Coba kamu pikirkan. Ini Adamnya sudah ada apa masih mau dibikin? Tuh loh. Ingat, ya. Kadang-kadang kacau ini. Antara menjadikan dengan menciptakan itu beda. Ini Adam sudah ada. Makanya Allah menggunakan jailun. Bukan menggunakan kholak, menciptakan. Tidak. Jadi pada peristiwa ini Adam sudah ada. Cuman dia belum dijadikan. Itu loh. Itu satu. Ya. Aku hapus ya. Ini satu ini. Sebetulnya kalau panjang ini enak ya. Panjang ini aku bisa berdiri gini. Tapi kalau kamera gini enggak bisa. Dia harus kamera yang seperti studio itu ya. Tapi jangan khawatir ya. Apapun yang bisa kita jadikan, kita jadikan. Ya. Istilahnya kami dulu di Sumatera, tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Jangan sampai dakwah itu terputus ya.
Oke, jangan nunggu kamera bagus. Kamera bagus. Beli handphone aja dibelikan orang ya. Semoga yang membelikan selalu mendapat limpahan rahmat dari kajian-kajian kita ya. Ini dibelikan orang ya. Pak Jaksa atau Pak Hakim gitu. Lupa aku. Orang penting lah dari Jakarta, kebetulan anaknya dalam tanda kutip bermasalah ya, dan akhirnya oleh Arematea Jakarta disuruh ke Malang, dan kami janji kami ke Batu, di hotel kami diskusi ya, sebagaimana supaya anaknya itu kembali tobat tuh kembali ke Islam ya. Sebetulnya aku belum kerja sih pada saat itu ya, belum kerja ya. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, malam-malam itu sedang kami diskusi sama bapaknya itu, anaknya telepon, bahwa anaknya bilang, "Pak, saya sekarang sudah sholat lagi." Waduh, langsung bapaknya nangis bersujud di depanku. Ini aku tahu, ini pejabat loh ya. Langsung bapaknya bersujud syukur, dan istrinya ditelepon nangis ketika anaknya kembali ke Islam. Padahal anaknya sudah mau game, mau pindah ke sebelah. Coba, jarang. Makanya aku juga kalau nolong orangnya serius, aku semangat gitu. Tapi kalau orangnya ogah-ogahan, gimana aku mau semangat gitu. Aku tolong bapak ini karena bapak ini serius. Bayangkan, seorang pejabat itu jarang yang peduli terhadap akidah anaknya. Bapak ini sangat peduli terhadap akidah anaknya. Sehingga dia dari Jakarta, sama Arematea Jakarta direkomendit ke Arematea Malang, dan aku tinggalkan di Batu. Kami janjian di Batu, dan kami diskusi bagaimana nanti menghadapi anaknya begini. Dia cerita dulu latar belakang anaknya gitu ya. Aku belum kerja, anaknya malam itu udah telepon dan bilang, "Pak, aku sekarang sudah sholat lagi, Pak, ininya sudah kembali ke Islam." Langsung bapaknya sujud syukur di lantai kamar hotel gitu. Nah, hotelnya itu satu malam itu, ingatku itu berapa ya, 3.800.000. Itu yang paling ekonomis. Satu malam 3.800.000. Bayangkan, aku kadang-kadang, waduh. Karena aku dulu kan pernah kerja di hotel juga kan, marketing hotel. Aku 3.800.000 itu yang ekonomis. Untuk tidur ngorok satu malam cuman, besok pagi sudah selesai. Akhirnya pikiran nakalku timbul gitu. Kalau gitu aku mikirnya begini sih. Kalau 3.800.000 saja bisa dia bayar, itu pun kalau aku nggak tahu yang dipakai itu kamarnya hotel itu kamarnya kamar yang ekonomis atau yang apa, aku juga nggak tahu karena aku nggak begitu perhatian, langsung masuk ya. Itu aku lihat price listnya itu yang paling ekonomis itu 3.800.000. Sudahlah, kita ambil yang paling ekonomis. 3.800.000 saja dia bayar untuk tidur kok. Masa sih kalau aku minta bantuan pada waktu itu berapa aku orang itu gitu, blak-blakan, minta. Kalau memang orang itu pantas aku mintain, aku minta. Aku orangnya gitu, blak-blak. Ya. Aku minta tolong dibantulah, aku mau dakwah perlu kamera yang bagus, bikin video perlu handphone kamera. Akhirnya ditransfer ya ini yang kita pakai sekarang, Oppo ini ya. Dan sekarang nggak tahu, dulu gambarnya bagus. Kamu lihat yang tentang Alpha Omega itu ya, bagus. Sekarang bermasalah. Atau setelannya atau Oppo-nya yang nggak tahu lah. Ya. Oke, kok kita jadi ke sana ya. Jadi intinya apa tadi? Jadi lose control lagu. Jailun ya. Jailun sudah kita selesaikan ya. Artinya Adam itu sudah ada, tinggal dia dijadikan khalifah. Ini kan pertama nih ya. Pertama ya. Khalifah. Nah, sekarang yang kedua, khalifah itu apa? Nih kalian khalifah, tahu nggak khalifah? Ya. Duh. Tahu nggak kalian khalifah? Apa sih khalifah gue? Kau ngerti khalifah gue apa? Ya. Pemimpin. Kalau pemimpin tuh imam, ngerti? Imam itu pemimpin. Ya. Coba. Apa khalifah itu?
Ya. Khalifatul Rasul. Ketika Kanjeng Nabi mangkat, maka menjadi khalifah pertama itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu disebut Khalifatul Rasul. Lama-kelamaan Rasulnya hilang, orang nyebut khalifah. Harusnya itu Khalifatul Rasul. Begitu. Nah, karena orang ngambil singkatan aja khalifah, lama-lama orang berpikir khalifah itu pemimpin. Ini yang jadi masalah. Kalau pemimpin itu memang bisa sih khalifah itu pemimpin, kalau itu nanti tapi perlu tasrif, perlu pemecahan makna, ya. Dia setelah 2 atau 3 lompatan gitu. Sebetulnya bisa, tapi kalau kita berbicara makna tekstual, bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu imam. Makanya kamu kalau sholat ada imam, ada makmum, ada yang dipimpin, ada pemimpin. Gitu loh. Sekarang apa khalifah itu? Coba. Ya. Apa? Khalifah itu ya bisa begini. Pengganti bisa pelanjut. Jadi ini apa namanya? Polisemi ya. Nanti jadi Khalifatul Rasul itu bisa pengganti, bisa pelanjut. Aku lebih senang pengganti. Ya. Pengganti, ya, aku lebih senang pengganti. Jadi, ketika Kanjeng Nabi mangkat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Ya memang seperti tadi aku bilang, pengganti Rasul artinya apa? Dia jadi pemimpin. Aku kan sudah bilang tadi ya, sekarang khalifah dipahami sebagai pemimpin. Ya memang bisa sih, tapi tasrifnya kalian tahu nggak tasrifnya? Tasrif itu pemecahan katanya, kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu, ya lolak-lolok kon. Bodohnya nggak hilang-hilang. Ya. Karena apa? Pemimpin itu nanti bisa punya kata tersendiri, yaitu imam. Itu tadi yang aku bilang. Memang, nah ini sudah mau masuk asar ya. Nanti kita selesaikan kalau sudah adzan ya. Jadi, pengganti Rasul. Karena Rasul sudah tidak ada, maka menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan memimpin. Maka disebut, semua orang dipahami, oh memimpin. Memang benar, cuma dia perlu 2-3 lompatan. 2 lompatan lah ya, dari pengganti terus pemimpin. Berapa? 1, 2, ya 3 lah. 3 lompatan baru bisa orang ngerti, oh itu pemimpin. Tapi dasarnya enggak, pengganti bukan pemimpin. Itu khalifah. Nah sekarang masalahnya kalau manusia, ini Adam ini kan hanya mewakili manusia ini. Jadi gini loh. Nah ini pertanyaan lagi. Menurut pikiran lu, yang lu udah ngaji ke sono-sono kemana-mana lu ngaji, kalau gue tanya ame lu, ya, episode Adam, Kanjeng Nabi Adam ini, ya, ini sesuatu yang faktual, atau ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi begini, Allah itu kadang mengajarkan kita dengan sebuah peristiwa yang faktual, ya, tetapi bisa juga dengan sebuah peristiwa yang itu perumpamaan. Nah, sekarang peristiwa Adam ini faktual atau perumpamaan? Seru lagi nih ceritanya. Ini kita ngomong 1 ayat. Ini padahal ada berapa ayat? 1 ayat. Ya, seru lagi ceritanya ini. Nah, sekarang ini ya, Adam itu hanya sebagai perwakilan, mewakili semua manusia. Artinya, semua manusia itu nanti akan menjadi
dijadikan sama Allah itu khalifah. Gitu loh, bukan hanya Adam khalifah, tapi konteks pembicaraan di surat ini memang yang diajak bicara itu Kanjeng Nabi Adam. Tapi secara substansi itu berlaku untuk kita semua. Gitu loh. Seperti gini nih, gue ngomong sama Gra itu. Tuh, lu kalau makan jangan nyisa ya, harus habis, nggak bagus kalau makan nyisa gitu. Meskipun yang aku ajak ngomong itu Gra itu, tapi bukan berarti itu tidak berlaku untuk Ranti adiknya. Itu tetap aja berlaku untuk Ranti. Meskipun yang aku ajak ngomong itu Gra itu. Aku ngomong, Le, tuh, kalau makan harus habis ya, jangan nyisa ya. Jadi Gra itu dan Ranti itu sama. Meskipun yang aku ajak ngomong Gra itu, artinya apa? Sama-sama aku tidak suka kalau mereka makan nyisa. Ada sisa itu, tidak dihabisin itu. Nah, dalam perspektif Jawa itu memang tidak bagus. Sepertinya ada sinkretisme dengan Islam juga ya. Islam itu kan tidak boleh. Kita kan dilarang menyia-nyiakan makanan ya. Kalau memang nggak selera ya ambil sedikit aja, tapi habiskan. Jangan ngambil banyak nggak dihabiskan. Gitu, ya. Sama seperti ini. Yang diajak bicara konteks pembicaraan Adam, tapi pada substansinya itu semua manusia. Adam hanya mewakili kita bahwa kita adalah dijadikan khalifah. Ya. Pertanyaannya, khalifah itu apa? Ini loh. Ya. Khalifah itu apa? Sepertinya kita akan selesai di sini ya. Kita selesaikan di sini karena sebentar lagi adzan. Berapa lama? Sudah. Waduh, sudah 57 ya. Sudah hampir 1 jam. Oke. Khalifah itu apa? Khalifah ya. Aku kasih rangsangan berpikir kau beginilah. Malaikat itu tidak dijadikan khalifah. Malaikat itu tidak dijadikan khalifah. Ya. Yang dijadikan khalifah itu manusia. Kita. Ya. Karena apa? Malaikat itu diprogram ya. Kalau kita punya CPU itu ya, kita programkan. Malaikat itu sudah diprogram sama Allah untuk makhluk yang selalu taat. Dia tidak punya alternatif. Nggak ada ceritanya kalimat membangkang. Makanya kalau ada ngomong bahwa iblis itu adalah malaikat Azazil yang membangkang, itu aduh, itu ngajinya di mana itu orang? Kok ada malaikat kok membangkang? Kan ada dongeng-dongeng begitu. Ketika disuruh sujud, ada salah satu malaikat nggak mau sujud, namanya malaikat Azazil, terus itu jadi iblis. Ini ngaji di mana gitu loh? Kok paham-paham seperti itu kok berkembang terus? Ya, dari bahan bakunya aja sudah beda. Kalau malaikat itu dari cahaya, ya, iblis itu dari api, manusia dari tanah. Itu sudah beda kok. Mana ada terus malaikat Azazil jadi iblis, jadi setan. Nah, nanti kamu lihat di video yang aku bilang tadi. Adam di antara iblis dan setan. Kenapa disebut iblis? Kenapa? Iblis dan setan. Sorry. Oh iya, iblis dan setan. Kenapa disebut iblis? Kenapa disebut setan? Di video yang aku bilang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi di sini khalifah ini, ya, artinya adalah alternatif. Ini nampak alternatif. Ini alternatif nih, ya. Ini alternatif. Manusia itu makhluk alternatif, makhluk khalifah, berganti-ganti. Bisa iman, bisa kafir, bisa taat, bisa bangkang, bisa iman, bisa kafir, bisa taat, bisa bangkang. Pagi lu taat, malam dikit lu bangkang. Subuh lu iman, siang dikit lu kafir. Tuh. Manusia itu begitu, ya. Dia makhluk alternatif.
Makhluk alternatif, makhluk alternatif. Jadi, ya, kita ini dijadikan oleh Allah itu sebagai makhluk alternatif. Khalifah itu alternatif, berganti-ganti, molak-malik, iso ganti iman, iso ganti kafir, iso ganti taat, iso ganti apa jenenge? Lawannya taat, ingkar. Kita. Kalau malaikat dia bukan khalifah. Karena malaikat itu sudah diprogram taat. Kalau kita enggak. Kita tidak diprogram taat, kita diprogram alternatif. Ya bisa taat, bisa ingkar, bisa iman, bisa kafir. Nih dia. Maka disebut khalifah. Aku yang menjadikan khalifah di bumi. Itu otoritasnya Allah. Ya. Jelas ya? Paham ya kata khalifah, diksi khalifah itu paham, kamu paham ini itu. Tadi kan Jailun, sekarang khalifah. Masih berapa menit, Le? Bapak teruskan bisa nggak? 1 jam 1 menit. Gila. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Ya. Ini yang terakhir untuk episode ini seri 1 ini ya. Sekarang yang ketiga. Ini seri 1. Ya. Lihat ini kalimatnya. Aku baca keseluruhan ya supaya lengkap. Para malaikat sesungguhnya apa? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya. Robbaka ya. Di situ pakai bukan ilah, Rob ya. Sesungguhnya aku yang menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, ini terjemahanku loh ya. Sesungguhnya aku yang menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan menumpak, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih. Nah, ini nanti bertasbih juga ini. Apa bertasbih itu coba? Ya. Besoklah kita bahas ya ini ya tentang malaikat ini. Cuman begini. Malaikat ini ya kan mengatakan begini. Protesnya kan begini. Ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu gitu loh, bahwa manusia itu nanti akan membuat kerusakan di bumi dan suka menumpahkan darah? Itu loh, dari mana malaikat tahu? Dari mana? Apakah itu forecast, ramalan, intuisi, atau pengalaman masa lalu? Kalau pengalaman masa lalu, berarti sebelum Adam sudah ada kehidupan. Gitu loh. Kan ini kan Adam sudah ada memang. Kan dia tidak pakai holako, pakai zail. Ya. Jadi ini sudah adzan, aku harus segera menutup ya. Di penutupan seri yang pertama ini menjadi pemikiran untuk kalian bersama nanti. Malaikat tahu kalau khalifah itu nanti ya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Itu dari mana? Apakah malaikat itu berintuisi atau memberikan ramalannya, forecast perkiraannya? Itu kemungkinan pertama ya. Atau malaikat itu berpengalaman dulu sudah pernah terjadi begitu. Kalau dulu sudah pernah terjadi gitu, berarti ini bukan episode kehidupan manusia pertama. Sudah ada kehidupan-kehidupan masa lalu yang itu tidak diinformasikan ke kita. Ya, oke. Kita baru di sini, waktunya tapi sudah habis. Semoga bisa ketemu di esok ya. Semoga ada waktu dan semoga sehat semua. Ya, jangan diterima dulu apa yang aku sampaikan karena ini kajian ini berat ya. Ini keluar dari umum. Dia melakukan passing over. Passing over itu lompatan pemikiran ya. Kalau sama kamu ketemukan sama umum jelas nggak ketemu ya. Jadi kamu renungkan ya, kamu cermati, kamu tonton balik-balik, nanti kamu tentukan sikap. Intinya jangan buru-buru diterima. Oke, itu dari aku, matur nuwun, sampai ketemu lagi besok. Semoga ada waktu untuk membahasnya dan kita sehat semua. Selamat berpuasa. Sebentar lagi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.